Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali lagi kita merenungkan firman Tuhan dan marilah kita berdoa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan atas anugerah-Mu dalam kehidupan kami sehingga pagi hari ini kami bisa bangun dari tidur. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang malam dalam istirahat kami. Dan mengawali hari ini ya Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu, kiranya firman-Mu dapat menguatkan setiap kami dan berikan hikmat bagi kami agar kami mengerti akan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi hari ini yaitu berani menyatakan kebenaran. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1-12. Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Sedang imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebijakan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, murid-murid Yesus adalah orang-orang biasa. Di antaranya ada nelayan, ada pemungut cukai, dan mereka tidak terpelajar. Bagi mereka, penangkapan dan kematian Yesus begitu mengejutkan, walaupun sebenarnya Yesus telah menyampaikan sebelumnya sebanyak 3 kali. Penangkapan dan kematiannya itu telah menghancurkan banyak harapan dan menciutkan nyali murid-muridnya, sehingga mereka akhirnya hanya berkumpul, bersembunyi dengan mengunci rapat pintu rumah karena ketakutan. Bapak Ibu Saudara, tetapi mengapa kita menemukan Petrus dan Yohanes menjadi seperti pribadi yang berbeda dalam teks ini? Mereka menyembuhkan orang lumpuh di bait Allah dan dengan berani mereka bersaksi mengenai Yesus adalah Mesias secara terbuka. Bahkan ketika mereka ditangkap, dihadapkan kepada sidang pemimpin Yahudi, tua-tua dan ahli Taurat, dan mendapatkan ancaman, Petrus yang penuh dengan Roh Kudus justru kembali menyaksikan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat.
Mereka penuh dengan Roh Kudus dan benar-benar telah melihat dan mendengar Yesus sendiri yang telah bangkit dan naik ke surga. Itulah yang membuat mereka berani dan tidak bisa untuk tidak memberitakan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita juga adalah orang biasa. Tetapi dunia akan heran jika kita yang biasa saja mempunyai hidup yang luar biasa. Di tengah dunia yang penuh ketidakbenaran, marilah hidup sebagai orang biasa yang memberitakan siapa Yesus. Marilah kita hidup jujur, setia, dan bertanggung jawab dan penuh kasih. Biarlah iman dan pengharapan di dalam Kristus serta kekuatan Roh Kudus itulah yang memampukan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Di tengah-tengah dunia saat ini yang penuh dengan ketidakbenaran, ada banyak orang-orang yang belum mengenal Tuhan sehingga hidup mereka terjerat oleh dosa. Pakai kami ya Tuhan sebagai anak-anak-Mu untuk menyatakan kebenaran, untuk menyampaikan siapa Yesus sebenarnya. Ya Tuhan, berikan kami keberanian untuk kami dapat menyampaikan kebenaran dan tidak berkompromi dalam hal ketidakbenaran. Bapa di sorga, kami akan masuk dalam aktivitas hari ini. Tuhan kiranya menyertai kami, memimpin langkah-langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.